Baik teman-teman, untuk semuanya, untuk mengefisiensikan waktu agar tidak terlalu larut malam ya, kita mulai aja untuk bootcamp pertemuan kedua dengan materi eh, penggunaan data sekunder dalam penelitian skripsi kuantitatif yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Kaolin Silvania S, SPSI MA. Kepada Kaolin dipersilakan. Baik Mas Faisal, terima kasih buat kesempatannya. Nah, selamat malam teman-teman. Nah, sekarang kalian gimana nih kabarnya? Mungkin boleh kirim reaction dulu, boleh love, boleh smile dan lain sebagainya. Oke, nah semoga teman-teman sekarang ini dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Dan sebelumnya, aku tuh mau apresiasi dulu ke teman-teman, ke 11 orang ini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita bisa sharing bareng tentang gimana sih caranya kita itu melakukan penelitian skripsi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder gitu ya. Dan semoga nanti materi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk pilih nih kira-kira aku mau jadi tim kualitatif atau tim kuantitatif ya, gitu. Nah, sebelumnya itu aku mau ngajak teman-teman itu untuk sedikit beraktivitas gitu ya. Nah, sekarang aku minta tolong teman-teman untuk sebentar. Nah, sekarang teman-teman bisa buka HP kalian, terus kalian bisa buka media sosial nih. Kalian boleh buka Instagram atau X gitu. Nah, habis itu di bagian search, kalian itu bisa ketik satu keyword aja gitu. Boleh kuesioner skripsi atau kuesioner mahasiswa. Terus habis itu coba kalian scroll sekitar 1 sampai 2 menit gitu ya. Sampai sini ada yang bisa dipahami nggak teman-teman? Amankah? Halo, halo, amankah? Aman, Kak? Nah, sekarang buat yang sudah ngelakuin bisa kirim reaction jempol dulu atau coba komentar gitu ya. Biar aku bisa tahu nih gitu kira-kira mana yang lagi scrolling ini gitu. Ada yang sudah coba scrolling gitu teman-teman? Oh ya mungkin nggak apa-apa ya kalau lagi aduh maaf lagi on progress. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman, menurut kalian itu kenapa sih kuesioner online itu sering dipakai buat ambil data penelitian penelitian gitu? Oke, ada Kak Cerunisa. Nah, aku mau nanya ke kakak nih, kenapa gitu ya? Mungkin bisa on camera, on mic kalau mungkin. Halo Kak Cerunisa. Ya Kak, gimana Kak nih? Saya juga udah scroll. Oke, Mas Faisal itu yang menurut Mas Faisal itu kenapa sih kuesioner online itu sering dipakai gitu di penelitian? Karena mungkin kita untuk mencari seberapa sih yang diinginkan oleh si peneliti, kayak semisal kita kepuasan kita terhadap pemerintah, kan kita suka ngisi kuesioner tuh Kak. Nah mungkin dengan adanya media sosial kayak Instagram ataupun X lebih memudahkan dan jangkauannya lebih luas. Itu sih Kak. Iya, bener banget. Jadi memang kenapa sih salah satu alasan kuesioner online itu sering banget dipakai karena memang itu tuh bisa menjangkau partisipan itu dengan lebih luas, tapi juga eh, efisien nih dari segi biaya sama waktu gitu. Nah, sekarang aku mau sharing. Nah, ini nih, kemarin aku juga coba searching gitu kan teman-teman kalau kuesioner mahasiswa itu tuh banyak banget hal seperti ini. Nggak cuma poster aja, tapi juga kita bisa lihat jasa isi kuesioner gitu.
Nah, di sini tuh memang nunjukin ya kalau masih banyak mahasiswa itu dari S1, S2 dan even S3 itu mereka tuh pakai itu untuk dari sumber primer. Jadi ibaratnya itu mereka cari partisipan itu secara langsung. Nah, ini tuh caranya tuh macam-macam nih teman-teman bisa kita itu barter kuesioner, kemudian bisa juga bahkan itu kita coba ke organisasi mahasiswa, kita ke perusahaan untuk sekedar dapat partisipan gitu. Itu tuh memang salah satu proses dari pengambilan data primer. Nah, tapi teman-teman kita masih tahu nih kalau meskipun kalau kata Kak Cerunisa praktis dan hemat dan jangkauannya luas dan dia efisien dari segi biaya, tapi ternyata itu tuh kebanyakan pakai format self report sehingga itu rentan dengan social desirability bias sama bias sampling. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak social desirability bias itu apa? Benar salah belakangan teman-teman yang penting eh, ada yang mau menjawab gitu. Oh ya, mungkin kalau ada yang masih sambil searching gitu, mungkin aku jelasin singkatnya. Jadi, social desirability bias itu lebih ke teman-teman itu milih jawaban itu karena kalau aku jawab ini pasti aku bakal diterima gitu. Dan selain itu, ternyata question orang orang itu bisa bikin bias sampling. Nah, itu bakalan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi by sampling itu apa sih? Jadi by sampling itu ibaratnya kita itu berekspektasi mau dapat partisipan itu, eh, misalkan kita mau carinya mahasiswa gitu. Tapi ternyata yang di lapangan itu belum tentu yang isi mahasiswa. Misalkan bisa jadi itu orang tua, bisa jadi anak-anak, dan lain sebagainya gitu. Jadi bias sampling itu terjadi ketika suatu sampel itu tidak mewakili populasi penelitian itu secara akurat. Nah, itu bisa terjadi karena kesalahan sistematis ketika kita ambil sampel. Nah, sebenarnya itu bias sampling itu bukan suatu yang parah banget. Tapi kalau misalkan ini diterusin, maka akibatnya itu apa? Bisa menyebabkan hasil penelitian itu tuh cuma bisa mewakili kelompok di karakteristik yang sama dengan sampelnya gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kebanyakan yang ngisi itu mahasiswa perempuan, maka ya biasanya tuh dia akan mewakili mahasiswa perempuan itu. Nah, terus gimana sih contoh-contohnya? Nah, di sini tuh aku mau kasih dua contoh dari dua penelitian di bidang psikologi gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada penelitian tentang peran pengetahuan terhadap kesehatan mental, persif public stigma, usia, gender, dan tingkat pendidikan terhadap sikap pencarian bantuan formal. Jadi mungkin yang agak bingung, sikap pencarian bantuan formal itu apa sih? Itu lebih ke gimana teman-teman itu tuh ketika merasa nggak baik-baik aja, itu teman-teman mutusin buat ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, tapi ketika kita lihat sikap pengecarnya bantuan formal, ada beberapa orang itu yang mungkin punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika masuk layanan psikolog dan psikiater. Nah, ini tuh bikin ada beberapa dari mereka tuh yang rasa kalau, oh, Oh ya, emang gak ada suaranya? maaf, Gimana Kak? ini suaranya masih kedengeran nggak ya aku? Kedengaran Kak aman? Oh ya, oke. Mm-mm. Lanjut ya teman-teman. Jadi itu kalau ada beberapa orang itu yang ketika dia ngasih psikolog itu ngerasa kalau oh kok psikolognya ngejudge banget gitu ya. Jadi itu yang bikin mereka tuh buat ya udah ketika baca kuesioner dengan penelitian ini tuh ya saya nggak usah ikut gitu karena memang nggak ada kewajiban juga kan. Nah itu namanya non-respon bias gitu ya teman-teman. Nah si peneliti ini tuh dia pakai proposi sampling dengan kriteria partisipan itu usianya 19 sampai 49 tahun. Kita lihat kriterianya aja tuh dia udah luas banget gitu. Dan ternyata yang di situ oke, dia memang banyak banget, 701 orang, tapi kebanyakan itu didominasi oleh perempuan usianya 19 sampai 25 tahun dan berpendidikan sarjana. Nah, ini tuh bisa mencerminkan bias namanya voluntary bias gitu ya. Jadi itu ada partisipan dengan karakteristik tertentu yang dalam hal itu cewek, dia S1 dan usia 19 sampai 25 tahun yang kita tahu itu lebih aktif di media sosial dan lebih aware sama mental health, itu tuh bersedia untuk mengikuti penelitian dibandingkan yang lain gitu. Misalkan nih, biasanya itu kan teman-teman cowok itu mengisi kuesioner itu kan pakai media sosial itu kan
untuk cari informasi. Jadi mereka itu tidak terlalu engage dengan kuesioner online gitu. Selanjutnya, ada jurnal dari penelitian yang mengkaji hubungan pengalaman buruk di masa kecil dan penggunaan strategi coping terhadap distress emosional pada individu dewasa awal gitu. Nah, jadi di sini tuh beda dengan yang contoh sebelumnya. Kalau yang ini tuh dia lebih ke sebagai contoh gitu, bukan sebagai bentuk bias. Nah, bentuk biasnya itu justru adalah dari penelitinya itu. Jadi penelitian penelitian kedua ini adalah mahasiswi berusia sekitar 21 sampai 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Jabodetabek gitu. Ada di sini yang tinggal di Jabodetabek. Oke, mungkin eh, angkat tangannya nanti ya. Dan di sini dia tuh pakai pengambilan sampel itu Covenant sampling dan kriteria respondennya itu usia 20 sampai 30 tahun, domisili di Jabodetabek dan punya pengalaman buruk di masa kecil. Dan memang karena seperti itu ya sudah untuk semua respondennya itu dia orang-orang yang tinggal di Jabodetabek gitu ya. Nah, ini tuh mencerminkan kondisi under coverage bias. Nah, ini tuh kondisinya ketika beberapa anggota populasi itu tidak terwakili secara memadai. Jadi itu penelitinya itu merasa kalau saya ambil data di Jabodetabek itu kan lebih gampang gitu daripada aku harus capek-capek itu di luar itu ngapain gitu. Nah, kondisi itu menyebabkan data itu menjadi tidak beragam kayak gitu. Nah, kemudian dari kondisi itu tuh memang bias sampling itu tuh sebisa mungkin tuh kita minimalisir teman-teman. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan pengambilan sampel secara acak atau representatif. Dan yang kedua memang diusahakan itu untuk kita menghindari teknik mengambil sampel berdasarkan kenyamanan pribadi gitu. Jadi misalkan kalau kebanyakan mahasiswa tuh kebanyakan ambil covenant sampling, itu mereka bisa ambil yang misalkan itu stratified sampling kayak gitu. Kemudian kita perlu mendefinisikan populasi target dan teknik pengambilan sampel itu dengan lebih jelas. Dan selain itu juga salah satu tipsnya adalah kita perlu menetapkan kuota untuk setiap kelompok demografi sehingga sampel itu merata. Jadi contohnya itu untuk yang berdasarkan jenis kelamin, perempuan itu 50 orang, laki-laki 50 orang gitu. Atau misalkan cowoknya 50 orang, cowoknya tuh bisa mungkin 45 orang gitu. Jadi itu biar tidak terlalu jomplang. Dan yang kelima itu yang akan kita jadi bahas adalah mengambil sampel dengan jumlah yang besar. Nah, di sini data sekunder itu bisa membantu gitu. Sekarang kita mau bahas data sekunder itu apa sih kira-kira? Nah, jadi data sekunder itu adalah data yang hak penggunanya itu diberikan kepada orang di luar peneliti aslinya. Nah, jadi data sekunder itu biasanya tuh dikelola sama dibagikan oleh suatu organisasi agar dia tuh bisa tersedia di jangka waktu yang panjang gitu. Sehingga harapannya bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian di berbagai bidang ilmu. Nah, kita juga perlu tahu teman-teman, kalau data sekunder itu beda sama data arsip. Bedanya gimana sih? Kalau data arsip itu kan berasal dari pemeriksaan data sumber primer. Misalkan seperti artikel surat kabar, catatan sekolah, dan catatan medis. Nah, dan kita juga perlu tahu kalau pemeriksaan data arsip itu seringkali makan waktu. Soalnya peneliti itu harus melacak dokumen aslinya dan menyalinnya supaya bisa membuat kumpulan data yang siap dipakai. Nah, sekarang supaya kita nggak begitu tegang, aku mau ngajak teman-teman itu buat ice breaking gitu. Jadi aku minta tolong teman-teman untuk partisipasi aktifnya gitu. Tolong ya teman-teman. Udah siap? Siap, Kak. Siap, oke. Makasih Mas Faisal. Yang pertama itu ini nih. Jadi clue-nya itu tiga gambar ini tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Ini tuh adalah satu contoh data sekunder. Ya, Ada yang bisa nebak ini kata apa kira-kira? itu aja apanya. M. Itu teh rambut apa gimana? Jadi di sini tuh teman-teman aku minta tolong buat coba tebak kata gitu ya.
Kata ini Ya. itu adalah salah satu contoh data sekunder yang bakalan kita bahas di part selanjutnya. Mungkin dari Kak Chairunisa tahu ini kira-kira kata apa gitu. Oh iya benar kata Rocky itu Irmasya data kependudukan. Iya benar banget Kak gitu. Berarti 1 poin buat Kak Rocky ya. Sekarang yang lain bisa nyusul ya. Next kata selanjutnya. Apa ini kira-kira ini lebih susah dan 5 gambar ini tuh pakai bahasa Inggris ya teman-teman beda sama yang tadi. Ayo, ayo, yang lain ada yang bisa nyusul selain Mas Rorki Irwansyah? Oke, mungkin terlalu selesai teman-teman. Oke, aku coba jawab ya. Jadi jawabannya adalah survei longitudinal gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung. Ini tuh gambar apa sih? Ini yang paling susah. Ini kan ekspresi denial. Jadi itu ya udah gitu, tinggal n-nya dihilangin gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin next time bisa coba main bareng ya teman-teman gitu. Sekarang ini kita udah selesai main-mainnya. Nah, tadi itu kan memang satu contoh, dua dari sekian contoh data sekunder, yaitu data kependudukan dan survei longitudinal. Nah, di sini aku sudah nampilin beberapa contoh dari website yang menyediakan data sekunder. Jadi, kalau teman-teman itu memang merasa data sekunder itu cocok nih buat aku, itu bisa kepoin beberapa website berikut. Nah, aku jelasin satu aja ya. Jadi yang paling terkenal itu kan Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, BPS ini tuh dia tuh punya banyak topik kayak ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan, statistik Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh data sekunder yang kita bisa akses itu adalah data kependudukan, data ketenaga kerjaan, data ekspor dan impor, dan survei Angkatan Kerja Nasional. Kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa cek di websitenya. Itu. Ini contoh dari data website di Indonesia. Nah, gimana nih kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri itu banyak banget. Tapi di sini aku coba kasih beberapa contoh yang paling sering diakses. Jadi misalkan seperti demographic and health surveys itu tentang kesehatan. Nah, di sini teman-teman itu bisa mengakses survei demografi dan kesehatan dari berbagai negara. Jadi misalkan teman-teman itu penasaran nih, aku mau melihat yang dari China, aku mau lihat dari yang Arab gitu. Teman-teman bisa langsung kepoin aja gitu. Nah, tapi juga ada juga Kaggle gitu ya. Jadi Kaggle ini tuh yang lebih mengakomodasi berbagai bidang dan itu tuh sangat mudah untuk diakses gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga aku mau kasih contoh lagi data sekunder. Nah, ini yang cukup terkenal. Nah, misalkan itu sebut aja yang Global School Based Survey Student Health Survey gitu. Ada juga PISA, TIMSS, CDC, dan National Longitudinal Survey. Itu contoh dari survei longitudinal tadi dan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Nah, ini BTW teman-teman bisa diakses di internet dan juga eh, nggak cuma ini aja, tapi masih banyak banget contoh data sekunder yang bisa kita akses. Selanjutnya, kenapa sih data sekunder itu bisa menjadi opsi selain mengambil data secara langsung atau primer? Yang pertama itu karena data sekunder itu memungkinkan kita untuk merancang sama mengumpulkan data dalam skala yang besar, sehingga ini tuh efisien dari segi waktu. Dan yang kedua, data sekunder itu bisa
meminimalisir biaya dari penelitian. Karena di data sekunder itu sudah ada kuesioner, sehingga kita itu tidak perlu capek-capek untuk mendesain kuesioner. Lalu kita juga bisa melakukan replikasi karena memang sifat data sekunder itu yang aksesibel secara publik. Nah, kemudian data sekunder itu keajaiban lainnya adalah bisa menghasilkan data penelitian yang berkualitas. Kenapa demikian? Karena data sekunder itu bisa memberikan kekuatan statistik yang lebih baik terhadap sebagian besar netting analisis data kuantitatif yang sudah teman-teman pelajari gitu ya di kuliahan ataupun di eh, pelatihan yang lain seperti korelasional, regresi linier, mediasi, dan moderasi. Dan data sekunder itu bisa dihasilkan dari penelitian cross-seksional dan longitudinal. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingat dari pelajaran di mata kuliah metodologi kuantitatif, data sekunder dari cross-seksional itu memungkinkan kita untuk melihat suatu fenomena dalam satu waktu. Dalam itu dan itu memungkinkan kita untuk bisa melihat suatu fenomena uh, dalam jeda waktu tertentu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dia itu memiliki sampel penelitian yang representatif karena dia itu diakses dalam karena dia tuh punya skala yang besar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini keajaiban lain dari data sekunder itu adalah mengenalkan perspektif multidisiplin dan memeriksa berbagai fenomena atau itu secara lintas budaya sehingga penelitian kita tuh bisa lebih punya nilai jual gitu yang berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi misalkan kalau kita tuh pakai Indonesia Family Life Survey itu kan pastinya tidak cuma menyorot isu psikologi, tapi juga isu kesehatan masyarakat, isu kesehatan fisik, dan ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian juga, tapi di balik keunggulannya itu, pastinya ada tantangan yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, penelitian kuantitatif itu memang butuh skill metodologi kuantitatif atau analisis statistik yang belum tentu diajarkan di mata kuliah program S1. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk pakai data sekunder, itu teman-teman harus keluar dari comfort zone gitu. Nah, teman-teman itu harus belajar gimana sih cara baca struktur data, membersihkan data, atau bahasa kerennya itu data cleaning, lalu juga mempelajari beberapa tools seperti Excel, Python, R, dan SQL. Kemudian yang kedua adalah data sekunder itu didesain dengan tujuan untuk yang beragam seperti itu. Misalkan untuk Indonesia Family Survey itu dia tidak cuma untuk menyoroti kesehatan mental, tapi juga melihat bagaimana peran ekonomi keluarga itu dalam pengasuhan anak. Kemudian data sekunder itu juga melibatkan tim peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Jadi di sini memang kita tuh perlu men-challenge diri kita untuk memahami suatu data itu dari berbagai perspektif. Dan data sekunder yang tersedia itu ternyata tidak selalu sesuai dengan rencana penelitian kita, karena bisa jadi konstruknya itu tidak sama. Kemudian penggunaan skalanya itu singkat, padahal kita maunya tuh mungkin yang bahasa lebih elaboratif dan panjang, dan validitas dan reliabilitasnya itu tidak optimal. Nah, yang terakhir adalah kita perlu memperhatikan kapan data itu dipublikasikan. Karena kalau misalkan data sekunder itu punya kesalahan, sudah kedaluarsa, jadi misalkan dia eh, di bawah 10 tahun terakhir dan sudah tidak relevan lagi, maka itu bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kemudian ini yang paling teman-teman tunggu-tunggu. Gimana sih cara kita bisa memahami dan mempersiapkan penelitian dengan menggunakan data sekunder? Jadi yang pertama, ada 4 langkah yang perlu teman-teman pahami dulu. Jadi yang pertama, identifikasi data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita perlu membuat folder elektronik yang menyimpan informasi penting. Dan yang ketiga, identifikasi variabel yang kita butuhkan. Dan yang keempat adalah pertimbangkan statistik. Nah, tapi untuk yang tahap keempat ini lebih ke reminder dari ketiga tahap sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita tuh perlu di tahap satu, langkah awal yang perlu kita pahami adalah tentukan tujuan penelitiannya. Jadi di sini tuh analisis statistik itu kan begitu beragam.
Misalkan, kalau kita mau tahu hubungan antara kedua variabel, kita bisa pakai korelasional. Kalau kita mau tahu peran variabel X atau lebih ke variabel Y, kita bisa pakai regresi linear. Dan kalau kita mau tahu bagaimana kekuatan variabel moderator dalam mempengaruhi variabel independen ke variabel dependen, kita pakai moderasi. Nah, kenapa sih tujuan penelitian itu begitu penting? Karena itu bisa membantu kita untuk menemukan data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi tidak bicara tentang teknik analisis, tapi juga topik yang mau kita angkat. Jadi misalkan kalau kita tuh mau fokus melihat depresi pada mahasiswa, maka kita bisa mempertimbangkan Indonesia Family Life Survey. Nah, setelah kita tahu apa sih tujuan penelitiannya, apa topik yang mau kita angkat, kita bisa menentukan populasi target yang kita inginkan dengan mempertimbangkan keterbatasan data, keterbatasan kondisi kita sebagai peneliti, dan unit analisisnya. Kemudian fokuslah pada peristiwa atau fenomena di periode tertentu. Karena biasanya nih peneliti di data sekunder itu cenderung tertarik pada suatu hal. Jadi contoh misalnya tuh saat ini kan lagi viral kalau eh, daerah Sumatera dan Aceh itu kan lagi banjir. Nah, di sini kita bisa fokus ke data sekunder yang menyoroti bagaimana sih dampak banjir terhadap suatu daerah seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa memilih dataset yang terdokumentasi secara jelas. Misalkan dia punya buku kode, dan yang paling penting itu, dia mencantumkan kontak yang bisa dihubungi. Dan di sini kita sebagai peneliti itu perlu menjalin networking dengan kontaknya itu karena orang yang membuat dataset itu pastinya bisa memberikan informasi yang penting. Misalkan bias apa yang melekat pada data, kemudian juga bagaimana mereka membersihkan data, mengkode data, dan bagaimana mereka itu ketika menghadapi suatu hambatan itu mencoba untuk memperbaiki data seperti itu. Dan di sini aku akan pakai contoh dari suatu penelitian judulnya itu Prevalence and Correlates of Being Bullied Among Adolescents in Indonesia. Jadi data sekunder yang dipakai itu adalah Global School Based Health Survey dan tujuan penelitiannya itu adalah untuk memahami bagaimana bullying pada remaja di sekolah di Indonesia dari SMP hingga SMA dan untuk mengetahui faktor personal dan lingkungan yang terkait dengannya. Kemudian untuk metodenya itu menggunakan kuantitatif dengan desain korelasional dengan pendekatan cross-seksional dan partisipannya itu adalah 9.969 remaja di Indonesia dan di sini variabel yang dianalisis adalah usia, seks, perilaku merokok, konsumsi alkohol, teman dekat, dan perasaan kesepian. Nah, tapi di sini kita tidak akan bahas tentang gimana sih hasilnya, tapi kita akan fokus ke uh, data sekunder yang digunakan. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus make sure dulu, kita familiar dulu dengan data sekundernya. Jadi di sini itu di setiap data sekunder itu kan pasti ada guidelines-nya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman itu perlu baca dan pahami panduan penggunaan dan teknisnya. Nah, teman-teman perlu menyoroti beberapa informasi penting ini. Jadi yang pertama itu untuk siapa hasil penelitian ini akan digeneralisasikan. Jadi contohnya itu dari GMHS itu kita bisa melihat bahwa data ini tuh bisa digeneralisasikan kepada partisipan berusia 13 sampai 17 tahun. Dan dia itu biasanya digunakan untuk membuat program, mengadvokasi program kesehatan pada anak-anak remaja, dan untuk melihat tren dari prevalensi perilaku yang sehat pada negara tertentu. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana cara mengatasi data, peneliti itu mengatasi data yang hilang atau missing data, apa kira-kira bobot analisis yang tepat, dan apa metode yang tepat, termasuk variabel apa saja yang diperlukan itu untuk menghitung standar error, dan variabel komposit apa saja yang tersedia, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian selain itu, kita perlu periksa kuesionernya dan protokol wawancaranya. Jadi protokol wawancara itu kalau dia tersedia gitu. Di sini aku mau kasih contoh dua variabel yang diteliti di penelitian sebelumnya, yaitu pengalaman bullying dan penggunaan alkohol. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat
kalau kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh partisipan. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bagaimana peneliti itu mengupdate kuesioner penelitiannya. Jadi kan di setiap data sekunder itu kan dia kan dipublikasikan misalkan itu 2 tahun sekali. Contohnya itu kalau pertama dipublikasikan tahun 2012, itu 2 tahun 2 tahun kemudian dipublikasikan tahun 2014, 2016 dan seterusnya. Itu. Kemudian kita perlu cek nih bagaimana perubahan karakteristik responden. Jadi misalkan kalau tahun 2012 itu banyak yang ngisi itu remaja berusia 13 tahun. Nah mungkin di tahun 2014 kebanyakan yang ngisi itu yang umur 17 tahun itu. Kita kan. Kemudian bagaimana perbedaan skala yang digunakan. Itu skala perasaan kesedihan itu bisa dipakai pada antar kelompok. Next, kemudian tahap kedua itu yang paling penting, yang perlu kita lakukan itu adalah kita tuh perlu bikin arsip. Jadi istilahnya itu kita perlu buat folder elektronik, sorry ini kurang foldernya yang berisi informasi penting. Nah, jadi kan contohnya kalau GSCHS itu kan dia tuh sudah ada kuesionernya, dia sudah ada sheetnya dari berbagai provinsi, kemudian juga dokumen dari berbagai provinsi, kemudian sintaksnya gitu. Itu perlu kita simpan dan setelah itu kita perlu lihat kuesionernya gitu. Jadi contohnya di sini tuh kalau di kuesioner ini kan kita bisa lihat ada data yang hilang gitu. Nah, data yang hilang tuh penting banget untuk kita lihat. Jadi di sini kita perlu menggunakan pengetahuan skip factor untuk mengkode ulang data yang hilang supaya bisa menilai yang bermakna. Nah, di sini pakai input berganda dan full information maximum likelihood. Nah, langkah yang ketiga adalah identifikasi variabel yang dibutuhkan. Nah, tapi di sini tuh aku mau sedikit review materi yang teman-teman sudah dapatkan di waktu kuliah gitu. Ada yang sudah dapat atau ada yang masih ini baru gitu. Mungkin yang merasa ini baru bisa bilang yes gitu. Baru tahu Kak. Oke, baru tahu ya Mas Faisal ya. Hmm. Nah, ini aku coba jelasin dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi, opsi itu adalah variabel yang mewakili variabel laten gitu. Jadi istilahnya itu tuh dia mewakili variabel yang pengen teliti nih, tapi dia tuh pengukurannya sulit atau mahal. Jadi contohnya itu adalah status sosial ekonomi yang diukur dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Kemudian variabel komposit adalah variabel yang dibuat dengan kita menggabungkan atau menjumlahkan dua atau lebih variabel. Contoh, kalau kita melihat indeks pembangunan manusia, itu tuh adalah hasil dari gabungan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, masih di tahap ketiga, kita perlu mengkode ulang variabelnya gitu. Sorry Mas Faisal, ini waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Halo host, waktunya tinggal beberapa menit lagi biar aku bisa tahu gitu. Apakah masih cukup? Masih cukup Kak? Oke, masih cukup ya. Gimana? Kita lanjut teman-teman, tinggal dikit lagi. Semangat. Jadi yang pertama itu kita kode ulang variabelnya. Nah, jadi kan di sini tuh kalau teman-teman itu menemukan item yang bunyinya tuh negatif, seperti tidak setuju, tidak sesuai, itu maka kita perlu balik kode itemnya. Nah, di sini teman-teman itu juga perlu kasih kode dummy pada variabel yang dikotomis menjadi nilai 01. Kalau dataset sebelumnya itu pakai nilai 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah kode variabel kategoris lainnya, misalkan efek, dan yang terakhir itu ubah kode variabel sehingga seluruh respon itu didasarkan pada kategori yang sama. Jadi mungkin teman-teman yang belum begitu kebayang, aku mau kasih contoh dari kuesionernya ini, dari pengalaman bullyingnya. Nah, jadi kan di sini kan kita bisa lihat nih, kalau kodenya itu kan dari angka 1 sampai 8 per itemnya. Nah, tapi di sini tuh untuk mempermudah kita, kita bisa uh, ubah itu jadi 0 sampai 7. Jadi yang item pertama itu kita ubah jadi kode 0, dan hingga item yang terakhir kita ubah jadi kode yang ketujuh. Nah, kemudian kita boleh banget untuk bikin variabel baru kalau kita ngerasa nggak setuju dengan konsep aslinya. Contohnya tuh kalau kita melihat ini tuh kok
agak susah dipahami sih, maka kita bisa namain itu jadi variable frekuensi bullying gitu. Kemudian kita bisa bikin skor dari item individu dengan analisis faktor atau teori respon item. Namun, item survei yang individu itu nggak selalu berkaitan, sehingga kita perlu memasukkan mode pengukuran langsung dalam analisis dan keluarga nilai yang bisa dipercaya untuk menghindari bias estimasi varians. Kemudian ini yang terakhir adalah tahap reminder. Nah, di sini secara garis besar itu ukuran sampel yang besar dari data sekunder itu sangat bermanfaat karena memungkinkan kita untuk mengestimasi nilai populasi secara tepat dan memberikan kekuatan statistik yang lebih baik. Tetapi efek sampingnya adalah dia tuh bisa mendeteksi efek dengan sangat kecil. Nah, selain itu di dalam data sekunder, data yang hilang tadi dan juga pemanfaatan buku survei itu tuh menjadi pertimbangan metodologis yang begitu penting. Oleh karena itu, secara garis besar, kita perlu menilai jumlah dan mekanisme data yang hilang karena bisa membantu kita untuk memilih metode statistik yang sesuai dengan preferensi kita. Lalu kita perlu mengidentifikasi bobot bersamaan dengan variabel lain sehingga pada akhirnya uh, bisa merepresentasikan populasi dengan lebih baik dan pada akhirnya memperkuat validitas eksternal. Nah, kemudian dari sini aku izin untuk summarize dari apa yang kita pelajari hari ini adalah data primer itu boleh, tapi kita perlu meminimalisir bias sampling. Dan kemudian data sekunder itu perlu dilakukan dengan beberapa empat tahap, yaitu memilih tujuan penelitian yang membantu kita untuk memilih data sekunder yang tepat, kemudian mengorganisir data dengan lebih rapi, dan yang ketiga melakukan pengkodean, yang terakhir adalah mempertimbangkan statistiknya. Oke, sudah selesai teman-teman. Semoga materi pada hari ini bisa dipahami dan it's okay kalau teman-teman itu perlu waktu untuk mencerna materinya. Dan di sini aku mau tutup dengan satu quotes yang aku temukan di Google. Setiap sesi belajar itu, seperti yang teman-teman lakukan saat ini di tengah waktu libur Isra Miraj-nya, akan membawa teman-teman itu lebih dekat dengan mimpinya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi berproses dengan skripsinya, semoga ini tuh bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk lebih persiapan skripsinya yang lebih matang. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya dan selamat Isra Miraj untuk teman-teman yang merayakan. Waktu dan tempat aku kembalikan kepada Mas Faisal. Baik, terima kasih Kak Olin untuk pemaparan pematerinya yang cukup luar biasa. Mungkin sini ada ya daging sekali katanya Kak untuk pemaparan materinya. Ada Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan Kak. Apakah bersedia Kak? Mungkin Oh, boleh. bersedia banget ini. Ya, baik. Mm. Mungkin ini dari saya dulu ya Kak, karena saya penasaran banget nih. Hmm. Karena kan saya tuh baru semester 1 Kak. Nah, menurut Kakak nih, kemampuan statistik yang terbatas, batas analisis apa sih yang masih realistis nih dilakukan sama dengan data sekunder? Kemudian data sekunder ini tuh masih tetap valid dan berkualitas gak gitu buat kedepannya gitu. Itu saja Kak. Mungkin kalau Mas Faisal boleh dijelasin batas analisis yang dimaksud itu seperti apa? Analisis statistik Kak. Oh gitu ya. Jadi itu kalau menurut aku karena Mas Faisal itu masih awal-awal, jadi memang perkuat dulu di bagian statistiknya. Jadi kan sekarang itu kan Mas Faisal kan dapat mata kuliah statistik. Jadi mungkin tuh coba pahami dulu apa sih bedanya variable dependent, kemudian juga bedanya analisis korelasional, analisis regresi, dan uji beda. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Jadi memang nggak usah yang muluk-muluk dulu, kita perlu perkuat di bagian situ dulu gitu. Kemudian juga seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, kalau Mas Faisal itu coba di semester 1 explore dulu nih. Kira-kira tuh topik mana yang Mas Faisal itu tuh tertarik. Nah, kalau boleh tahu Mas Faisal itu di jurusan apa ya? Nah, kebetulan saya di akuntansi Kak. Kayak kemarin kan saya disuruh ke lapangan kayak cari statistik di daerah-daerah pedagang UMKM gitu. Kayak mencari pendapatan mereka kayak gimana kan itu dibuat statistik ya Kak. Nah, itu teh Mm-mm.
masih kurang pede lah gitu ke buatnya takut salah gitu kan Kak. Kurang paham. Oh, oke gitu ya. Jadi mungkin eh, kalau seperti itu memang kan bidangnya akuntansi dan aku keuangan, terus juga eh isinya bermasalah ya teman-teman. Oh ya, jadi misalkan itu seperti akuntansi keuangan dan negara, mungkin Mas Faisal coba eksplorasi dulu di bagian situ dulu, kira-kira tuh yang paling bikin penasaran tuh yang mana sih gitu. Nah, habis itu kalau sudah ketemu nih, misalnya Mas Faisal sukanya akuntansi keuangan, ya sudah fokus aja ke bagian situ, karena memang eh, kalau skripsi itu kan kita harus nyicil gitu, dan aku rasa itu tuh akan lebih baik kalau seawal mungkin gitu dari kita coba eksplor hal-hal yang kita suka. Jadi kita bisa tahu kira-kira ini tuh apakah trennya tuh masih berkembang atau enggak gitu ya. Apakah menjawab Mas Faisal? Jawab sekali Kak. Mantap, mantap. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau ingin bertanya atau mau didiskusikan, mangga. Oh, ini ada dari Mas Rulki nih. Oh Ini iya, yang aku coba bacain ya. oh ya Nah, boleh. Mas Rogi ini nanya kalau apakah materi ini berhubungan dengan sosial maniora karena sepandai pemahaman saya itu sosial dan saintek itu berbeda. Iya banget gitu. Jadi memang ini tuh sangat berkaitan dengan sosial maniora. Dan ini mungkin aku coba jelasin dari bidangku ya. Aku psikologi nih kebetulan. Jadi memang beberapa waktu lalu aku itu ikut webinar dari dosenku yang bahas tentang data sekunder psikologi gitu. Nah, jadi memang saat ini tuh data sekunder di bidang psikologi itu lagi marak-maraknya nih gitu. Jadi misalkan tadi kan aku sebut tentang Indonesia Family Survey itu tuh sudah apa ya sudah banyak untuk diteliti. Nah ini buktinya tuh adalah di tempatku sendiri tuh itu tuh sudah diteliti dari mahasiswa yang skripsi bahkan itu yang tesis seperti itu. Jadi memang sangat possible bagi kita untuk melakukan penelitian di data sekunder dengan dari berbagai bidang ilmu gitu. Apakah menjawab Mas Rocky? Oke, aman ya. Semoga uh, bisa membantu ya. Terus ini ada Mbak Cairunisa gitu. Aku coba bacain ya. Kak, ini izin bertanya. Ini nggak tahu nyambung sama tema atau nggak. Nggak apa-apa, Kak. Yang penting kita di sini tuh sharing kok, santai aja. Nah, terkait data penelitian itu, banyak sekali aku temui mahasiswa yang minta isi kuesioner tuh. Nggak sesuai sama yang kita alami. Misal nih, isi aja A, isi aja B, isi aja C, dan sebagainya. Karena dia ngejar target data itu, sah nggak sih, Kak? Jadinya nggak sesuai dengan kan jadinya nggak sesuai kayak pemalsuan data. Nah, ini sebenarnya itu tuh yang lagi jadi concern aku juga ya, Kak. Jadi ini sebenarnya itu tuh cukup melanggar etika penelitian karena kan istilahnya itu kalau eh, kita misalnya kita itu lagi cari data, kita butuhnya tuh partisipan yang jenis kelaminnya tuh proporsional dari jenis kelamin. Tapi kan yang kebanyakan tuh cewek. Sementara kita butuhnya tuh cowok. Jadi akhirnya kita minta temen kita yang cowok tuh untuk ngisi yang cowok. Itu menurutku tuh tidak etis karena istilah itu namanya eh, kita tuh maksa orang untuk mengisi kuesioner tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan ini tuh bisa menimbulkan outliers, kemudian juga bisa menimbulkan data kita tuh diragukan gitu. Ini bener nggak sih gitu? Itu yang aku sebut tadi itu sebagai bias sampling itu. Dan itu perlu kita minimalisir. Nah, gimana sih caranya menghadapi kondisi yang seperti ini? Jadi caranya itu adalah kalau memang in case-nya kita sebagai partisipan disuruh untuk ngisi data yang tidak sesuai, itu kita bisa menolak dengan cara yang halus. Jadi caranya itu bisa dengan aku share aja ya gitu, atau uh, kalau memungkinkan itu bisa juga kita edukasi gitu kalau ini tuh nggak baik loh karena bisa merusak data gitu, bisa bikin penelitian kita itu tuh diragukan kualitasnya karena kan
memang skripsi itu kan meskipun latihan untuk melakukan penelitian, tetapi itu memang dipakai di kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman itu akan menjaga integritas, terutama saat nanti di dunia kerja. Semoga bisa menjawabnya Kak Cerulisa. Iya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin didiskusikan? Iya, sama-sama Kak Cerulisa. Karaoke, boleh karaoke gimana? Angkat tangan, karena karaoke juga ada. Oh, ini. Halo, Oh suara iya, saya boleh. terdengar? Ya, keaman Kak. Oke. Mungkin saya juga mau, karena saya belum lama juga baru penelitian. Ini kebingungan saya, mungkin karena kemarin baru sempro, jadi saya saat niat di penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya itu kan harus spesifik penjelasannya, bahwa keywordnya apa, hubungannya apa, outputnya apa, dan metode yang digunakan apa, keluarannya berapa, berapa. Tapi yang diperhatikan penguji itu eh, metode dan outputnya. Nah, pertanyaan saya Kak begini, kan ini penelitian saya kuantitatif. Itu penelitian terdahulu atau ya penelitian terdahulu itu apakah memang harus penelitian yang kita ambil itu kuantitatif juga? Atau tidak bisa yang quali atau mixed atau cuman yang mungkin SLR saja Kak? Itu mungkin kalau saya dari Kak. Eh, Saya Kak, baik, makasih. kalau menurut aku tuh karena dari awal sudah menentukan kuantitatif, jadi ya udah kita Kuantitatif Kak, kuantitatif bukan kuali. kuantitatif. Nah, terus di sini tuh mungkin kebetulan Mas Roro Gina seperti itu, aku mau coba sharing tentang eh, jenis jenis-jenis kesenjangan penelitian. Gak apa-apa kan panitia aku coba share screen. Ya, boleh. Iya, jadi itu memang ini tuh aku rasa tuh bisa apa ya bantu apa tuh mengakomodasi pertama Mas Faisal, terus juga Mas Rocky itu. Sebentar ya teman-teman. Udah terlihat belum? Aman Kak. Oke. Nah, untuk eh, bahas satu-satu definisinya, tapi aku mau jelasin secara garis besar kalau research itu nggak cuma bicara tentang metode, tapi evidence gitu, tapi bicara tentang pengetahuan, praktikal, terus juga L dan population gap itu. Nah, justru itu tuh ketika disatukan dalam suatu penelitian skripsi, itu tuh sangat apa ya bikin penelitian kita tuh jauh lebih kuat gitu. Ini mungkin aku kasih contoh salah satu aja karena keterbatasan waktu juga. Jadi misal bagaimana peran, bagaimana sih dampak banjir di Aceh dan Sumatera terhadap kesejahteraan psikologis. Itu kan, misalkan kita itu mau fokusnya ke population gap gitu. Dan di sini tuh untuk melihat biar kuat itu tuh kita tuh perlu melihat bagaimana dampak banjir itu di negara-negara lain gitu selain di Indonesia yang dalam hal ini Aceh dan Sumatera itu contoh dari population gap. Nah, tapi memang selain itu juga ada banyak dari jenis-jenis gap. Nah, nanti aku bakalan share YouTube-nya dan itu semoga bisa membantu teman-teman. Itu nanti aku share-nya di grup WA aja ya, teman-teman. Ya.
Nah, ini tuh ada pertanyaan lagi dari Kak Cornisa, tapi aku coba balikin ke Mas Faisal. Waktunya apakah masih memungkinkan ya? Ya mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Oke, siap. Aku bacain ya Kak Cornisa. Makasih ya buat antusias. Nah, cantumin penelitian terdahulu di kalau misalkan kita nggak apa nggak akan disebut skripsi. Justru wajib kita nggak mencantumkan, berarti eh, common sense gitu. Padahal justru itu kan kalau kita mencantumkan penelitian terdahulu ya minimal 10 itu bakalan bukan minimal 10 sih minimal 5 itu tuh pikir dan penting untuk diteliti. Iya, betul banget. Karena kan seperti yang sudah aku jelasin, kalau kita tuh mencantumkan penelitian terdahulu, maka itu bakal bisa jadi gap gitu. Dan bisa juga ini dari pengalaman gue itu kita jadikan itu untuk bahan diskusi. Jadi kan kalau kita ngerjain skripsi, ini mungkin teman-teman yang belum baru belum kebayang masih semester awal. Jadi itu kalau kita sudah di bagian diskusi itu nggak cuma bahas apa ya hasil penelitian, tapi juga ini tuh sesuai nggak sih dengan penelitian terdahulu yang kita acuh dan ini juga bisa kita pakai loh untuk bagian implikasi. Jadi implikasi itu lebih ke bagaimana riset kita tuh dampaknya itu ke misalkan nih ke mahasiswa, ke masyarakat, dan secara praktis itu gimana? Itu bisa kita pakai. Makanya memang seberfungsi itu penelitian terdahulu. Nah, ini semoga menjawab ya, Kak. Nah, oh ini jawabnya tapi disuruh bikin penelitian topik baru. Sedangkan referensi topik kita sedikit. Nggak apa-apa, Kak. Justru memang itu tuh kekuatannya tuh di situ. Gitu. Jadi memang kita tuh memang apa ya kalau semakin langka riset kita tuh maka semakin tinggi novelty penelitian kita. Jadi jangan nggak pede justru kayak ini tuh bisa jadi motivasi aku nih untuk gali sebanyak-banyaknya penelitian terdahulu. Aku riset sebanyak-banyaknya riset terdahulu. Kak, izin Mas bisa bertanya, please. Ini penting menurut saya deh. Baru keingat saya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi gini Kak, tadi tentang bahas data kependudukan, saya itu kemarin yang membuat kan kuesioner saya itu kan ada mengkhususkan. Kalau kuesioner ini khusus dengan tanda kurung pekerja ini, pendapatan segini. Tapi karena administrasi data saya berkendala, saya lakukannya jadinya snowball sampling. Ya, snowball sampling dan simple random sampling. Kalau nggak salah sih simple snowball, simple segala individu. Kalau snowball itu satu individu saat kita karena biaya responden kita mencari kalau setahu saya Kak sependek pemahaman saya kira kalau di kuantitatif itu bisa tidak mobile sampling di random sampling kalau saya berkendala dalam mendapatkan data kependudukan saya mungkin Kak. Kalau menurut menurut aku tuh bisa dijelasin kalau ini tuh ada perubahan sampling, tapi di bagian bab itu harus dijelaskan secara ilmiah. Kenapa ini tuh terjadi perubahan? Nah, salah satu mungkin keyword yang bisa dipakai itu adalah kenapa bisa berubah? Karena itu tuh lebih ke misalkan pihak eh, pihaknya tuh yang tidak mengizinkan karena itu sifatnya sensitif. Nah, sensitifnya tuh uh, Rocky ini tuh searching di Google itu tuh data sensitif itu dampaknya apa ketika dipaksakan untuk dipakai? Apakah itu akan bermasalah dengan kesejahteraan atau tidak seperti itu? Jadi memang harus apa ya kita tuh harus banyak menggali gitu sih, menggali hal yang perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi selama itu bisa dijelaskan, go ahead, go ahead.
Baik, gimana? Apakah sudah terjawab teman-teman? Dan mungkin baik kalian karena yang ada suaranya baik teman-teman karena ya tes baik teman-teman karena waktunya sudah habis juga ya. Oh ya, ini jangan lupa untuk absensi. Mungkin saya untuk buat camp di pertemuan kedua ini dengan tema penelitian skripsi kuantitatif menggunakan data sekunder. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita yaitu Kaolin atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif, aplikatif dan juga tentunya relevan nih buat kebutuhan mahasiswa saat ini, khususnya dalam penyusunan skripsi dan juga tugas skripsi. Semoga melalui bootcamp ini teman-teman mendapatkan wawasan baru bahwa penelitian kuantitatif itu tidak selalu harus bergantung pada kuesioner dan data sekunder bisa menjadi alternatif yang kuat, efisien, serta bernilai akademik tinggi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias baik dalam sesi pemaparan maupun tanya jawab. Akhir kata, saya Faisal Fajri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga kekurangannya. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses penelitian ke depannya. Saya selaku moderator mohon maaf bila selama memandu acara terdapat kekurangan. Dengan demikian, buat KM Komunitas di Karis, secara resmi kami tutup di pertemuan kedua. Sampai jumpa di pertemuan. Maaf Mas, Oh iya, gimana? ini apa kamu ada sesi dokumentasi dulu ya? Ya, ya, nanti di ini, setelah ini. Oh ya, oke. Cuma reminder aja. Buat teman-teman, mungkin untuk yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensinya ya. Yang udah untuk pemateri kalian, mangga untuk live dari Zoom ini. Terima kasih kalian. See you. Iya, terima kasih teman-teman buat antusiasnya. Yang udah isi absensi boleh meninggalkan Zoom ini ya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga nanti teman-teman.